Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasina Natasha Asmi, saya dari kelas 12 IPS 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa setiap manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya, di mana hak tersebut didapatkan pada saat dia lahir dan terus berlaku sampai dengan dia mati. Hak asasi manusia berlaku dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Dalam suatu negara, negara tersebut wajib untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak asasi manusia. Ada 6 macam hak asasi manusia. Yang pertama, ada hak asasi pribadi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan pribadi manusia. Contohnya, hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak kebebasan untuk memilih, dan hak kebebasan untuk beragama. Yang kedua, ada hak asasi politik, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan politik. Contohnya, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan partai politik, dan hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga ada hak asasi hukum, yaitu hak kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, ada hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil, dan hak untuk mendapat layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat ada hak asasi ekonomi, yaitu hak asasi yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Yaitu contohnya ada hak kebebasan untuk melakukan kegiatan jual beli, ada hak kebebasan untuk mengadakan perjanjian kontrak, dan yang terakhir ada hak kebebasan untuk menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang. Yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan adalah hak asasi untuk diberlakukan sama dalam tata cara peradilan. Contohnya, ada hak untuk mendapat pembelaan hukum di pengadilan dan hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka umum. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya adalah hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contohnya, hak memilih dan hak mendapatkan pendidikan, dan hak mendapat pengajaran dan juga hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Sekarang kita masuk ke pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia. Jenis-jenis pelanggaran HAM itu ada 2. Yang pertama yaitu pelanggaran berat, contohnya kejahatan genosida. Kejahatan genosida ini adalah pembantaian secara besar-besaran yang dilakukan antara kelompok satu dengan kelompok satu lainnya. Contohnya pembantaian di Rwanda yang membantai suku Tutsi yang terjadi tahun 1994 oleh suku Hutu. Dan contoh yang kedua adalah kejahatan kemanusiaan, di mana kejahatan kemanusiaan ini merupakan jenis pelanggaran HAM pada tindakan pembunuhan massal yang dilakukan secara sistematis. Contohnya yaitu pembunuhan. Lalu yang jenis pelanggaran kedua adalah pelanggaran ringan. Di sini saya menaruh contoh 4. Yang pertama yaitu melakukan penganiayaan, yang kedua melakukan hal yang dapat berakibat mencemarkan nama baik seseorang, yang ketiga menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, dan yang keempat yaitu melakukan aksi kekerasan dengan cara pemukulan. Saya mengambil kasus pembunuhan Munir Soetolib, di mana Munir merupakan seorang aktivis HAM, ditemukan tewas pada tanggal 7 September 2004 di dalam pesawat yang menuju ke Amsterdam. Latar belakang pembunuhannya yaitu Munir sebagai seorang aktivis HAM dinilai lincah dan berani dalam menentang ketidakadilan yang membuat banyak orang tidak suka kepadanya. Namun kematian Munir ini dianggap misterius karena Munir tidak pernah mengeluh sakit. Lalu diketahui bahwa Munir mengkonsumsi 1 piring mie goreng dan segelas jus jeruk selama perjalanan ke Amsterdam. Itulah yang menjadi alasan Munir meninggal akibat keracunan. Berdasarkan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat, terdapat 2 orang yang dijadikan tersangka dalam kasus ini, yaitu Polikarpus seorang pilot dan Indra Setiawan sebagai Direktur Utama PT Garuda Indonesia. Hingga pada tanggal 19 Maret 2005, Majelis Hakim memvonis Poli dengan hukuman penjara 14 tahun, sementara Indra Setiawan dijatuhkan vonis hukuman 1 tahun penjara. Lalu, hak apa saja yang dilanggar?
Kasus ini melanggar dua hak, yaitu hak asasi pribadi dan hak asasi hukum, serta melanggar dua instrumen hukum yang ada di Indonesia, yaitu yang pertama pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya, dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya. Selanjutnya, ada cara mencegah terjadinya pelanggaran HAM. Bagaimana cara kita untuk mencegah agar tidak terjadinya pelanggaran HAM? Yang pertama yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan mengenai HAM maupun peraturan hukum pada umumnya. Yang kedua yaitu melakukan kegiatan belajar bersama untuk memahami pengertian HAM. Dan yang ketiga, memahami tentang peran lembaga-lembaga perlindungan HAM. Yang keempat, menghormati hak orang lain baik dalam keluarga, kelas, sekolah, maupun masyarakat. Dan yang terakhir yaitu memasyarakatkan tentang pentingnya memahami dan melaksanakan HAM agar kehidupan bersama menjadi lebih tertib dan sejahtera. Menurut saya, setiap manusia memiliki kebebasan dalam berbagai aspek, seperti kebebasan untuk hidup, kebebasan untuk merasa bahagia, kebebasan untuk merasa dilindungi, dan kebebasan dari segala ancaman dan tekanan. Dan dalam kasus ini, Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum seharusnya menuntaskan kasus Munir agar kasus-kasus lainnya tidak terjadi lagi. Karena kasus Munir ini adalah satu dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang sampai saat ini belum terselesaikan. Jadi saya harap Indonesia lebih maju lagi agar kita bisa dipandang oleh negara luas dan kita bisa dipandang oleh dunia luas bahwa negara Indonesia juga bisa menjadi negara yang lebih maju lagi. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.